Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai program scholarship yang ada di Bangkok, bukan hanya di Bangkok sebenarnya ya, di Thailand pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi saya ucapkan wabarakatuh. sawadikap untuk teman-teman yang ada di Bangkok. Di hadapan kita sudah ada Mas Gali dan Mbak Nurul selaku mahasiswa di Thailand ya, mahasiswa program scholarship yang ada di Thailand. Sawadikap, selamat malam untuk Mas Nur. Selamat malam. Oke, apa kabar? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana kabar di Thailand saat ini kondisinya selama COVID? Alhamdulillah kondisi di Thailand saat ini sudah membaik ya. Ya mungkin lebih baik dari Indonesia, jadi tidak terlalu ketat gitu. Di sini sudah mulai jam malam sudah dicabut itu, jadi kita bebas beraktivitas dan tempat-tempat belanja wisata pun sudah mulai dibuka kembali. Tapi khusus untuk warga yang ada di Thailand. Jadi untuk turis yang mau ke Thailand itu belum bisa ya untuk tahun ini. Dan ada rencana mungkin tahun depan akan dibuka menurut Kementerian Pariwisatanya Thailand ya, infonya tersebut. Tapi bulannya belum tahu ya? Bulan berapa? Belum. Ya, jadi mereka berencana untuk membuka kembali ya border untuk turis itu jadi tahun depan gitu. Jadi untuk tahun ini mereka masih memproteksi negara mereka sendiri gitu. Betul. Kabarnya nol ini ya, nol kasus ya sekarang ya? Ya, nol kasus. Nol kasus sudah selama 100 hari ya? Ya, sudah selama 100 hari ya. Good. Jadi di sini tuh udah dicabut ya, new normalnya itu dia sudah dari bulan Mei kalau nggak salah ya. New normal. Jadi sekolah udah mulai dibuka kembali ya, jadi anak-anak sekolah sudah bisa tetap buka gitu. Itu dari bulan Mei. Juga di kampus-kampus yang masih sudah bisa tetap buka. Bagus. Di Indonesia kan belum ya? Ya, Indonesia belum. Kenapa? Karena kemarin sempat ada beberapa sekolah yang sudah dibuka, tetapi pada akhirnya ada kasus positif di sekolah tersebut. Jadi di-close lagi, sampai sekarang masih di-close. Jadi kita work from home sekarang. Pembelajaran jarak jauh semua, jadi lebih santai. Oke, langsung aja nih ya, kita ke pertanyaan. Jadi sebelumnya aku sampaikan terlebih dahulu, ada satu konten di YouTube aku, di YouTube Fisik Easy, yang di sana aku menyampaikan ada beasiswa S1, S2 dari Chulalongkorn University. Kemudian di sana itu ada tanpa tes, tanpa sertifikat berbahasa Inggris. Nah, sebelumnya aku share di situ dan banyak sekali respon komentar positif dari video tersebut, dan akhirnya di sini aku mau kayak mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang ada di konten aku itu langsung ke hadapan mahasiswa yang punya pengalaman di Thailand. Oke, langsung ya kita mulai ya. Boleh. Oke, pertama nih perkenalkan dulu Mas Gali dari universitas apa? Mahasiswa S1 S2 dari kampusnya di mana gitu? Oh ya, perkenalkan nama saya Gali Albara ya. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa asal Indonesia yang sedang berkuliah di Thailand. Ya, untuk nama kampusnya sendiri itu Kasetsart University. Ya, dan letaknya itu di Bangkok ya, di pusat kota Thailand. Nah, dekat dengan Mochit ya, dekat dengan dengan BTS Mochit dan enggak, sekarang ada BTS Kasetsart sekarang khusus. Sudah sampai Kasetsart tambahannya ya di ujungnya. Ya. Oke, selanjutnya ke Mbak yang cantik yang ada di sebelahnya ini. Nama saya Nurul, saya bekerja di Sekolah Indonesia Bangkok, yang letaknya itu ada di dalam KBRI Bangkok. Saya juga sebagai staf Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, di mana di sini juga mengurus mahasiswa dari Universitas Indonesia yang akan magang di KBRI Bangkok ataupun di universitas di Thailand. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini aku himpun dari pertanyaan-pertanyaan komentar di konten YouTube aku ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Tahu nggak sih kalian ada berapa jumlah universitas yang ada di Thailand yang membuka program scholarship untuk mahasiswa Indonesia? Baik S1, S2, atau S3 nih? Ya, coba baik. Berdasarkan rangkuman dari Permita ya, PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia Thailand, itu ada 14 sebetulnya kampus-kampus yang ada orang Indonesianya. Saya cerita dari yang pertama, ada orang Indonesia yang berkuliah di kampus tersebut. Itu ada 14. Nah, berdasarkan rangkuman itu,
ada yang mendapatkan beasiswa penuh. Beasiswa itu ada macam-macam ya, tipenya ada yang penuh, ada yang parsial. Parsial itu berarti setengah ya. Setengah. Dan ada juga yang tidak gitu. Karena kenapa? Tidak. Karena untuk biaya hidup sendiri ya, tahu sendiri mungkin di Thailand dengan di Indonesia itu hampir serupa gitu. Dan juga pembayarannya juga hampir serupa gitu. Maksudnya tidak jauh beda lah antara Indonesia dan Thailand itu. Nah, tetapi jadi mungkin yang memberikan beasiswa penuh itu ada 10 ya. Ya, jadi berdasarkan rangkuman Permita kan ada 14 ya, simpulnya gitu. Tapi yang memberikan beasiswa penuh itu ada 10. Oke, dimulai dari pertama. Saya akan memberikan dulu yang di Bangkok ya, karena pusat ibu kota. Pertama itu Chulalongkorn University. Ya, Chulalongkorn University itu letaknya di pusat kota, di Bangkok itu sendiri, dan merupakan kampus tertua di Thailand dan nomor 1 peringkatnya di Thailand itu, di Thailand. Itu memberikan beasiswa dari mulai S1 sampai S3 Chulalongkorn itu. Yang kedua yaitu Mahidol University ya. Tidak jauh letaknya. Ya, tidak jauh letaknya dari Chulalongkorn. Mahidol juga merupakan kampus yang terfavorit yang di Thailand. Banyak juga mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di sana. Kemudian yang ketiga itu ada King Mongkut ya. King Mongkut. Yes, KMUTT ya, King Mongkut. MUTT ya, paham. MUTT. Ya, banyak juga mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di sana dari mulai S1 sampai S3 ya. Letaknya, karena King Mongkut itu sebetulnya untuk pusatnya tidak di Bangkok ya, tapi dekat dengan Bangkok. Beda yang provinsi ya, beda provinsi. Ya, beda provinsi. Jadi King Mongkut itu ada yang di Lat Krabang. Ya, provinsinya di Lat Krabang, ada yang di Bangmut. Mereka itu tidak banyak sih cabangnya untuk King Mongkut itu. Tidak terpusat di Bangkok. Penuh juga ya, Mas ya? Ya. Oke. Next. Kemudian yang selanjutnya itu Thammasat ya, Thammasat University. Oke, itu yang bajunya bagus banget itu. Betul. Itu letaknya di Rangsit ya, di Rangsit dekat Bangkok sebetulnya. Tapi untuk office-nya atau rektoratnya itu di Bangkok, di pusat kota dekat Grand Palace lah, tahu sendiri tempat wisata Grand Palace. Victoria Monument aja ya, dari BTS Victoria Monument. Ya. Thammasat juga memberikan beasiswa penuh ya, S1 sampai S3, dari S1 sampai S3. Kemudian yang selanjutnya Kasesat ya. Nah, Kasesat juga demikian. Banyak juga mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah dari mulai tingkat S1 sampai S3 di sana. Tapi kampus tersebut fokusnya ke pertanian. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang ingin fokus kuliah di pertanian, ya, itu letaknya itu di Kasesat ya, atau di Thailand sendiri. Kemudian yang selanjutnya, oke, kita mulai yang dari agak jauh sedikit, mungkinnya dari Bangkok. Naresuan University, yaitu letaknya di provinsi Phitsanulok. Ya, jadi dekat dengan Bangkok ya. Phitsanulok provinsinya. Ya. 4 jam dari Bangkok. Ya, dekat. Oh, dekat dengan arahnya. Ya. Ada beberapa juga mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di sana. Ya, di Phitsanulok sendiri. Ya, dia juga memberikan beasiswa dari S1 sampai ke S3. Oh, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada juga Konken ya. Konken ini. Konken tahu. Nah, agak jauh dari Bangkok ya, sekitar 8 jam kalau nggak salah dari Bangkok jika melalui perjalanan darat bis ya. Nah, di sana sendiri banyak mahasiswa Indonesia, ratusan di sana mahasiswa dari mulai tingkat S1 sampai S3, bahkan banyak juga yang exchange di sana. Ya, jadi sekedar exchange. Karena beasiswanya sendiri banyak ya di sana juga. Kemudian, letaknya itu di daerah Isan ya, Isan Thailand. Jadi daerah timur laut ya. Kemudian kita mulai ke yang jauh juga yaitu Chiang Mai ya, tahu sendiri Chiang Mai. Nah, Chiang Mai University ya, di sana juga nggak banyak sih ya, tapi ada beberapa orang Indonesia yang berkuliah di sana dari mulai tingkat S1 sampai S3. Di sana juga lokasinya dingin ya, karena dataran tinggi kan. Bagian utara ya, utara Thailand. Betul. Di Chiang Mai sendiri juga di provinsi Chiang Mai yang dekat itu ada Mae Fah Luang University. Ya, mungkin pernah mendengar ya Mae Fah Luang. Kalau nggak salah itu Mas Khalid ya. Mas Khalid tuh kuliah di sana kan dulu? Ya, betul. Mas Khalid di sana. Itu ada khusus S1 malah. Banyak di sana S1 yang
tapi program bahasa Inggris ya. Mm-hmm. Di sana programnya khusus buat mahasiswa S1. Selatan ya, di sana ada Songkla, Prince of Songkla University ya. Mungkin itu agak dekat mana ya? Songkla itu dekat Pattaya kalau nggak salah ya. Bagian selatan ya? Daerah selatan, tapi nggak terlalu jauh, tapi ya dekat lah, di situ dekat. Banyak di sana mahasiswa asal Indonesia, dan juga Songkla sendiri masuk top 10 ya kampus di Thailand terbaik. Ya? Juga memberikan beasiswa yang banyak di sana. Maksudnya ada yang mahasiswa asal Indonesia yang dari S1 sampai S3. Oh iya lupa, yang di kota sendiri, ini untuk yang saya sebutkan tadi itu ada 9 universitas itu negeri semua ya. Untuk yang swastanya, ada Bangkok University. Bangkok kan? University. Ya. Lanjutnya nih Mas Gali, pertanyaan kedua. Ini kebanyakan yang bertanya kemarin itu, bagaimana sih alur mengurus program scholarship ini untuk pendaftar dari Indonesia? Bagaimana tuh cara mengurus? Oh ya. Untuk adik-adik, saya mulai dari adik-adik yang mau melamar S1 dulu ya berarti ya, yang mau lanjutkan ke S1 ya. Nah, untuk dari S1, jika nanti kan dapat ijazah ya ketika lulus itu. Jika adik-adik bukan dari sekolah internasional, ya mungkin kalau dari sekolah internasional, SMA internasional sudah dapat ijazah yang versi bahasa Inggris ya, baik ijazah, transkrip atau rapot ya. Tapi jika belum, misalkan sekolah negeri yang belum dapat, ya adik-adik harus translate sendiri gitu. Nah, itu bisa kita menghubungi beberapa penerjemah tersumpah. Apa maksudnya penerjemah tersumpah? Jadi si penerjemah itu terpercaya intinya gitu. Ketika kita mentranslate rapot kita, ijazah kita, atau transkrip kita ke dia. Atau juga ada beberapa universitas, ya biasanya balai bahasa di universitas itu ya, balai bahasa Inggris. Ada pusat studi balai bahasa, dia menerima untuk translatean tersebut gitu. Ya harganya juga bervariasi ya. Tapi pengesahannya tetap ke sekolah asal kan? Setelah ditranslate kan ya, bukan lagi dilegalisasi. Ya betul, ya betul. Nah itu bisa bermacam-macam gitu. Jadi kita lihat dulu persyaratannya di kampus yang kita mau tuju gitu, kampus tujuan kita. Apa yang dibutuhkan? Untuk SMA, SMK juga bisa kan? SMK? Yes, bisa. Ya SMA atau SMK juga sama. Oke, kayak gini. Terus kalau misalnya ada mahasiswa S1 tapi belum selesai, misalnya dia masih semester 1 nih, semester 2 menjelang semester 3, terus pas semester 3-nya dia mau mendaftar S1 di Thailand. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana alurnya? Apakah sama dengan alur SMA tadi? Ya, bisa. Jadi dia itu kan, karena dia kan pasti menggunakan ijazah terakhir dia kan? Iya. Apa ijazah terakhir dia? SMA kan? Berarti, karena dia masih kuliah S3 gitu. Jadi dia administrasinya itu menggunakan ijazah, transkrip yang dia miliki itu SMA yang terakhir itu kan. Berarti dia daftarnya menggunakan ijazah, transkrip, atau nilai-nilai raport SMA. Seperti itu. Terus tadi kan itu, tadi mentranslate ijazah terakhir tuh, ijazah terakhir atau transkrip raport dan seterusnya. Kemudian setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Itu kan misalnya kita sudah dapat alamat websitenya. Nah, setelah ketemu alamat websitenya, kita apply aja, masukkan segala persyaratannya, atau gimana nih? Atau login dulu? Ya, jadi mungkin kita lihat dulu kan masing-masing berbeda ya, tergantung universitas yang dituju. Nah, jadi ada yang mensyaratkan membuat akun. Ya, jadi kita seperti kita buat akun mau mendaftar, nanti dokumennya itu kita upload di akun kita gitu. Misalkan pertama ijazah, kedua transkrip nilai, kemudian paspor ya, karena kan identitas diri kita. Kemudian apa lagi? Ya dokumen lain lah, saya lupa. Yang itu ijazah, misalkan kemampuan bahasa Inggris misalkan kalau ada gitu. Biasanya kalau untuk S1 itu tidak disyaratkan ya, biasanya. Tapi ada beberapa kampus yang mensyaratkan gitu. Yang penting kita bisa aja gitu bahasa Inggris. Dan itu dilihatnya dari bahasa Inggris. Ya, jadi intinya kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris, tapi nggak perlu ini sertifikat yaitu untuk program S1. Nah, kemarin kan yang aku buat konten kemarin ini program S1 tuh program scholarship untuk S1. Jadi banyak yang ada beberapa komen juga yang enggak itu harus pakai ini sertifikat bahasa Inggris. Nah, jadi kan tergantung universitasnya kan. Jadi kalau misalnya kampusnya Mas Gali sendiri gimana waktu itu? Tetap pakai sertifikat bahasa Inggris?
Ya, tetap karena saya bukan program S1 ya waktu Oh, itu. Jadi passing grade-nya ngelamarnya berapa? ya tetap ya macam-macam. Pada saat itu kalau untuk S2 ya itu sekitar 450 untuk S2. 450. Hmm. Ya, tapi untuk S3 500 kalau nggak salah. Itu Oh, untuk S3 TOEFL nih. ya, syarat TOEFL. Oke, oke, oke. Kalau untuk IELTS, IELTS itu cukup 5 untuk IELTS. Oh, 5 doang. Ya, jadi cuma 5,0, 5,0. Kemudian kalau untuk TOEIC, ada di Thailand itu masih nerima TOEIC ya. Jadi Oh, iya. jika teman-teman yang belum tahu TOEIC di Indonesia mungkin belum terlalu terkenal ya TOEIC itu, tapi di Thailand sudah terkenal TOEIC itu. Ya sama 500 TOEIC itu. Mirip-mirip TOEFL ya pada dasarnya. Ya, karena TOEIC itu cuman 2 ya. Jadi cuman reading sama listening doang. Gitu. Oke, Tesnya itu. jadi aku simpulkan nih, jadi langkah pertamanya tadi aluran dari Indonesia translate ijazah terakhir dulu, setelah itu buka persyaratan lain yang ada di websitenya dan tinggal apply aja sesuai dengan alur yang diminta dari universitas yang bersangkutan. Misalnya harus membuat akun dulu, berarti buat akun. Kalau misal langsung apply aja bisa seperti itu ya. Terus kontak personnya apakah kita langsung bisa menghubungi di emailnya itu aja atau langsung berkomunikasi via apa gitu? Ada nggak? Oke, biasanya itu kan mereka mencantumkan alamat emailnya ya. Biasanya itu graduate school. Ya, graduate school. Jadi kita tinggal tanya email. Mereka cepat kok, responnya bagus gitu. Biasanya kita ngirim email itu udah dibalas cepat gitu. Misalkan kita kesulitan tentang bertanya apa gitu, pasti mereka membalas. Intinya semua dokumen itu ditransferkan dalam bahasa Inggris kan. Karena ya kita mana mungkin mereka ngerti bahasa Indonesia gitu, intinya seperti itu kan. Oh ya, sekarang beralih ke Mbak Nurul nih. Mbak Nurul kan bekerja di atas pendidikan dan kebudayaan dan Sekolah Indonesia Bangkok ya. Nah, untuk Sekolah Indonesia Bangkok sendiri, anak kelas 12-nya ada nggak yang melanjutkan sekolah kuliah di Thailand? Itu gimana prosesnya untuk pelajar kelas 12 yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok? Gitu. Untuk Sekolah Indonesia Bangkok sendiri ada ya, beberapa tahun ini yang melanjutkan ke di universitas di Thailand. Persyaratannya biasanya hanya translate dari ijazah atau semacam surat keterangan dari sekolah, tapi dalam berbahasa Inggris ya. Kemudian di situ dilampirkan juga nilainya yang juga sudah ditranslate. Itu saja sih, sama data pribadi. Nilai itu berarti yang rangkuman nilai raport dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu ya, kelas 12. Untuk nilai itu melampirkan raport juga, raport dari semester 1 selama SMA ya. Jadi dari kelas 1 SMA. Yang bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Berbahasa Inggris, semua harus ditranslate. Oh, translate. Oke, semuanya ditranslate intinya ya. Jadi setelah itu tinggal apply dan banyak ya alumni Sekolah Indonesia Bangkok yang kuliah di Thailand juga. Ya, banyak. Ada yang kuliah di Mevaluang, kemudian ada yang di Bangkok University, ada yang di Asia Pacific University, kemudian ada juga yang di Thammasat, banyak. Oke. Oh iya nih, kembali ke Mas Galih lagi dari YouTube juga. Jika sudah mengirim berkas, ternyata pilihan program tujuan itu belum keluar. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Biasanya kan sudah mengupload ya, bukan mengirim, mengupload kan. Untuk mengirimnya itu pixelisasi semua, jadi mengupload dulu, biasanya mengupload. Nah, pilihannya itu nggak keluar gitu. Ya mungkin itu kesalahan pertama. Ini baru mungkin ya, kesalahan di sistem kan. Mungkin kita harus refresh gitu. Biasanya itu. Atau yang lebih praktis, kita bisa menghubungi graduate school. Ya, yang ada email tercantum di situ. Ya. Ceritakan saja gitu bahwa programnya tidak muncul gitu. Maksudnya tidak muncul itu apakah tidak muncul yang kita inginkan atau tidak muncul semuanya? Yang program yang diharapkan aja. Program yang aku baca di sini, dia program tujuan itu belum ada semuanya berarti. Oh, semuanya ya, berarti sistem itu ya. Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bisa refresh, misalkan kembali, atau mungkin refresh lah di halaman itu, di page-nya, atau kita
ya itu tanya kontak ke graduate school bahwa programnya tidak muncul di akun kita gitu. Iya, pakai akun, berarti bikin akun dulu. Oke, selanjutnya nih, ada nggak program S2 yang tanpa persyaratan bahasa Inggris? Persyaratan sertifikat? Ada. Contohnya di kampus mana ada. tuh? Ya bahasa Thailand, berarti kalian harus bisa bahasa Thailand. Oh, kalau nggak bisa bahasa Inggris, harus bahasa Thailand. Kalau nggak bisa bahasa Thailand gitu. Kalau nggak bisa bahasa Thailand juga. Bisanya bahasa Inggris tapi belum punya. Jadi kasusnya kayak gini nih, dia bisa berkomunikasi berbahasa Inggris, tetapi dia belum punya sertifikat, belum sempat ngurus, belum sempat ikut tesnya gitu. Gimana ya? Karena kalau S2 ya, di situ sudah tercantum ya, dia misalkan minta TOEFL ya minta TOEFL 450 misalkan. Ada juga yang 500 kan, beberapa universitas yang mensyaratkan 500 skornya itu. Juga IELTS misalkan 5. Nah, itu udah jelas gitu, mereka tercantum gitu TOEFL. Tapi kalau misalkan ini kalian mau guessing ya, artinya itu mencoba-cobalah gitu. Biarinlah saya nggak ada TOEFL juga, saya daftar gitu, misalkan gitu. Ya. Tapi misalkan di surat motivation letter, kan disuruh buat motivation letter tuh kalau S2 ya, artinya motivasi kalian ingin kuliah itu apa. Nah, kalian tulis aja di situ bahwa saya akan tes TOEFL sesegera mungkin, misalkan gitu ya. Ini tips mungkin ya, tips yang nekat lah, istilah nekat. Jadi kalian belum sempat, tapi kalian bisa bahasa Inggris, tapi kalian belum sempat, misalkan belum sempat tes, ya tulis aja di motivation letter bahwa saya udah bisa bahasa Inggris, misalkan saya akan segera mungkin mengurus gitu. Ya siapa tahu kan, kita juga tidak tahu. Biasa kalau lolos nanti mereka memanggil, langsung wawancara gitu dengan mereka. Wawancara, dan mungkin mereka juga menanyakan gitu, TOEFL-mu berapa gitu, kapan kamu bisa melengkapi. Ya, jadi ada kalau S2 seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk mendaftar kuliah itu nggak sulit ya sebenarnya untuk program scholarship itu, banyak toleransinya ya, karena yang aku tahu sendiri di Thailand itu mahasiswa yang mau kuliah di universitas itu nggak ada tesnya kan, langsung mendaftar aja kan. Okay. Betul, mahasiswa Thailand sendiri nggak ada tes kayak kita kan, ada SMPTN gitu kalau di kita kan. Ini untuk mahasiswa lokal loh, mahasiswa Thailand ya, orang Thailand yang kuliah di Thailand gitu. Mereka tidak ada kayak kita SMPTN gitu. Kalau di kita kan ada ya SMPTN, SBMPTN, mereka tidak gitu. Bahkan untuk mahasiswa asing pun. Pakai apa mereka seleksinya? Pakai nilai rapot, ijazah? Ya, pakai nilai rapot. Ya, pakai nilai rapot yang ijazah dan nilai rapot dan transkrip ya, seperti itu. Jadi mereka langsung aja. Karena kenapa? Thailand itu kan jumlah penduduknya ya cuma 60 juta ya. Sedikit sekali kan untuk satu negara gitu. Kita berapa kita? Kita kan hampir berapa? 275, 71. Nggak tahu. Ya, banyak sekali, jauh kan perbandingannya dengan kita gitu. Sedangkan kampus mereka sendiri itu banyak kan di Thailand itu. Selanjutnya nih untuk Mas Gani lagi pertanyaannya, bagaimana teknis pengumuman ketika kita sudah meng-apply berkas-berkas yang diperlukan, kemudian tinggal nunggu pengumuman. Pengumumannya itu lewat jalur apa biasanya? Nah, biasanya mereka itu ada yang langsung mengirimkan undangan interview ya, misalkan lewat Skype atau Zoom. Mereka langsung mengirimkan bahwa Anda lolos gitu untuk interview, tahap selanjutnya interview. Via email? Ya, wawancara. Tahap selanjutnya. Jadi lewat email kita. Jadi kan kita mencantumkan email tuh, di akun itu ada email kita. Biasanya akun itu terkoneksi dengan email kan. Jadi syarat bikin akun itu kita punya alamat email kan. Nah, mereka itu langsung mengontak kita. Itu yang pertama ya. Jadi ada undangan langsung bahwa selamat misalkan Anda lulus, congratulations biasanya. Jadi tahap selanjutnya wawancara gitu. Nah, ada juga jika mereka misalkan ada yang punya detailnya, misalkan ini waktu pendaftaran nih tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pendaftaran. Terus fiksalisasi itu tanggal 10 sampai 15 misalkan. Nanti pengumuman wawancara tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, berarti di tanggal-tanggal itu tuh kita harus siap-siap gitu. Kita harus ingat, catat itu ini pengumuman. Nah, berarti kalau mereka udah bikin schedule kayak gitu, ya nggak akan ngontak kita gitu. Biasanya ya, ada yang ngontak, ada yang nggak juga. Jadi kita harus buka akun kita. Nanti dilihat di akun kita bagaimana. Harus ngecek ya. Terus ini tracking ya. Apakah kalau misalnya sudah diumumkan seperti itu, otomatis yakin nih 90% pasti lolos gitu? Kalau misalnya tinggal wawancara itu 90% pasti lolos ya? Ada juga yang enggak sih. Ya bukan ada, banyak yang enggak juga gitu. Ya jadi enggak salahnya bisa di mana tuh? Kalau enggak itu bagaimana? Masalahnya ada di mana? Kan tinggal kalau enggak berarti itu.
Kan tinggal wawancara. Betul. Kenapa ada beberapa yang tidak lolos jalur wawancara? Tipsnya gimana nih supaya bisa lolos? Karena mereka tidak bisa menjawab gitu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara gitu. Berbahasa Inggris. Biasanya. Iya, berbahasa Inggris. Kan misalkan ya tips wawancara itu misalkan ya nanya tentang diri kita kan gitu ya. Passion kita, motivasi kita kuliah. Kenapa sih kita pengen kuliah gitu ke luar negeri? Terus apa sih kontribusinya gitu? Buat negara kita atau buat Thailand. Kenapa sih misalkan buat Thailand apa kontribusinya, apa manfaatnya gitu. Ya itu banyaklah tips-tips wawancara, mungkin nanti Jacob Daily juga akan membahas ya tips wawancara. Ya itu berkaitan sih antara wawancara kuliah dan kerja itu. Dan kerja sama. Bukan Jacob Daily, Physics Easy. Ini iya, sorry. Ya mungkin nanti di channel Physics Easy itu akan membahas ya tips-tips lolos wawancara, mungkin ada wawancara kerja dan juga wawancara beasiswa. Oke, siap nanti. Oke, lanjut nih. Bagaimana dengan pembiayaan selama perkuliahan di Thailand? Apakah itu kan Mas Gali kan mendapatkan beasiswa penuh. Terus apakah ada kayak kontrak gitu, perjanjian kontrak gitu untuk harus kayak bekerja di kampusnya dulu selama berapa jam gitu atau gimana? Oh, nggak ada sih. Kalau saya sendiri nggak ada ya, nggak ada kontrak harus kerja misalkan gitu kan. Atau wajib datang ke kampus membantu kerjaan di kampus itu berapa lama gitu? Dalam 1 minggu itu harus berapa jam? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi ya ada juga mungkin ada beberapa ya yang mensyaratkan jadi apa namanya itu teaching assistant ya, teaching assistant kayak Mbak Dian. Jadi Mbak Dian itu betul. Sih? Mbak Dian itu dari Konken atau seperti Mas Sas ya, Mas Sas. Itu kan S3 atau di Mahidol, itu kan ada kayak kewajiban selama 1 minggu 3-5 jam harus di kampus gitu. Tapi nggak semua ya. Ini beasiswa. Ya, jadi nanti ya untuk beasiswa penuh dan juga parsial ya. Apalagi parsial lebih bebas mungkin ya. Nanti lihat aja di kontraknya. Jadi ketika kita udah diterima itu kan ada LOA ya. Ya LOA di situ. Artinya letter of acceptance dan juga surat dari bahwa Anda menerima beasiswa ini. Nanti tinggal dibaca aja gitu apa. Kalau misalkan ada kontrak kayak gitu, misalkan teaching assistant di situnya ada tulisannya bahwa Anda harus mengajar minimal segini gitu. Dan juga ada penalti, misalkan jika Anda tidak selesai, maka Anda harus mengembalikan uang, ada juga seperti itu. Kemudian syarat lain, bahwa ketika selesai kuliah Anda harus pulang ke negara Anda, ada juga seperti itu. Jadi tidak bisa bekerja di Thailand. Berarti ada masing-masing kampus kan punya persyaratan sendiri-sendiri ya. Jadi pada dasarnya, tapi ada kesamaan di antara semua kampus. Misalnya misalnya untuk nilai sendiri nih. Kalau misalnya dia tidak mencapai passing grade-nya, dia akan turun jenjang S1 gitu ya? Atau gimana? Untuk nilai sendiri di beberapa universitas ya, jadi dia itu mensyaratkan misalkan kalau kuliah kan IP ya, tahu kan IP indeks prestasi. Ya kalau mungkin di sini tuh GPA namanya, GPA gitu. Jadi itu biasanya mereka itu tidak boleh kurang dari 2,75. Ya sama lah dengan di kampus Indonesia, tidak boleh kurang dari 2,75. Itu untuk yang menerima beasiswa gitu. Bahwa kalau kurang ya kita di-cut biasanya. Artinya di-cut itu ya udah tidak bisa lanjut beasiswanya gitu. Karena kan ada reportnya ya, tiap tahun ada evaluasi, ada reportnya. Kalau progres kita jelek itu ya udah berarti kita nggak bisa lanjut gitu. Itu jadi, untuk usahakan ya harus di atas. Untuk pembiayaan perkuliahan sendiri, beasiswanya untuk kehidupan di sana cukup aja ya? Ya cukup kan, mereka itu kuliah udah gratis kan, kuliah gratis dibayarin gitu, terus dikasih tiket. Kalau yang itu ada uang saku juga bulanan gitu ya? Ya ada uang saku bulanan. Jadi kamu bulanannya berapa? Ya macam-macam lah, dari mulai 12 sampai 16.000 lah. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 8.000, ada juga yang 8.000 baht. Ya di jauh-jauh lah, maksudnya bukan di Bangkok lah, kampus yang jauh-jauh. Karena kan biaya hidupnya beda, yang menyesuaikan gitu. Living cost-nya. Oke, selanjutnya ke Mbak Nurul nih. Untuk living cost di Bangkok sendiri gimana Mbak Nurul? Beda-beda ya. Kalau misal di pusat kota itu memang agak mahal,
tapi ya masih 11-12 dengan di Jakarta lah. Misalkan untuk apartemen itu untuk di Bangkok sendiri itu sekitar 5.000 sampai 9.000 lah. Itu untuk yang kelas-kelas menengah. Ya, menengah ke bawah. Nah, untuk yang lebih mahal sih banyak. Kemudian kalau yang di luar Bangkok mungkin bisa lebih murah, yang bisa 4.000-an. Itu kalau dirupiahkan ya sekitar 3 sampai 4 juta. Tapi untuk mahasiswa masih cukup lah ya untuk biaya hidupnya sama uang sakunya gitu. Apa tips untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah S1 di Thailand? Kalau menurut saya ya, menurut pengamatan saya gitu, ya tipsnya itu bahasa Inggris yang pertama. Karena kan bahasa Inggris itu modal kita ya. Karena kita mau kuliah di luar negeri itu. Berarti modal utama itu bahasa Inggris kan. Dari mulai kita komunikasi dengan dosen ya, dengan teman-teman mahasiswa kita, itu bahasa Inggris kan. Jadi masih buat teman-teman belum terlambat gitu untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ya, jadi ya, tips utama bahasa Inggris. Yang kedua, nilai kita juga gitu ya, harus bagus lah. Kalau misalkan kita ada teman kita sama-sama gitu kan, daftar gitu. Teman kita lebih bagus dari kita gitu nilainya. Dan juga bahasa Inggrisnya. Ya mungkin kita kan udah jelas kita kalah gitu. Tapi jangan putus asa. Makanya dari sekarang kita cobalah gitu buat adik-adik atau teman-teman untuk menguasai bahasa Inggris. Dan juga kalau yang masih kuliah berarti nilai-nilainya harus bagus gitu. Usahakan untuk selalu yang terbaik lah mendapatkan nilai. Karena kalau di Thailand sendiri itu kayaknya betah banget di sana, nggak pengen balik ke Indonesia kan? Karena di Thailand, di Bangkok sendiri kayak dimanjakan ya mahasiswanya gitu. Dan menurut aku di Bangkok sendiri mahasiswanya itu lebih tertata, maaf, dibandingkan dengan di Indonesia yang aku tahu seperti itu. Tapi nggak semua juga sih. Oke nih untuk Mbak Nurul sekarang untuk mahasiswa Indonesia yang nantinya melanjutkan kuliah di Thailand, tips untuk mengatur keuangan selama hidup di Bangkok, Thailand sendiri gimana? Ya, untuk bisa lebih berhemat, ya kemungkinan bisa masak sendiri gitu. Jadi itu menghemat lah ya. Kalau biasanya kita makan di luar, itu sekitar 50 sampai 100 baht, itu yang makan warteg gitu. Nah, itu bisa, kalau masak sendiri mungkin bisa lebih murah. Untuk 100 baht itu bisa untuk 1 hari. Kalau makan di luar kan itu 100 baht hanya sekali makan ya. Tapi kalau kita masak bisa untuk 100 baht. Selain itu juga mungkin bisa bawa semacam alat elektronik ya dari Indonesia seperti setrika, magicom gitu. Karena di sini tuh dayanya tinggi, jadi listriknya bisa lebih boros. Tapi kalau kita bawa dari Indonesia itu kan dayanya lebih rendah dan bisa berhemat listriknya. Betul sekali, pengalamanku juga seperti itu. Oke nih, terima kasih atas waktunya untuk Mbak Nurul dan Mas Gali. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan manfaat untuk teman-teman atau subscriber Basic Easy yang ingin melanjutkan kuliah ke Thailand pada umumnya. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, kemudian hal-hal apapun yang ingin di-sharingkan, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Sawadikap, Kopkunkap, Mas. Sawadikap. Next video.